Dalam waktu tak sampai setengah jam, 6 kota besar Israel termasuk Tel Aviv dan Haifa hancur karena hujan rudal yang datang dari arah Lebanon. Rudal-rudal ini meluncur begitu cepat dan masif, membuat sistem pertahanan Iron Dome seolah tak berfungsi sama sekali. Ledakan pertama terjadi di Netanya, disusul Ashdod 7 detik kemudian. Tak lama, kota-kota di Israel bagian utara pun hancur diterjang. Pemandangan langit seperti pesta kembang api, namun dengan kehancuran sebagai hasilnya. Menurut pakar militer, ini adalah strategi kejutan multilapis yang menggabungkan rudal dengan serangan jamming elektronik yang membuat radar Israel buta selama 8 menit awal. Itu cukup untuk merenggut nyawa 4.000 orang. Para analis menyebut serangan ini sangat terorganisir, dengan lebih dari 700 rudal menghantam target mulai dari rumah hingga pusat militer. Rumah sakit lumpuh, listrik padam, dan internet mati. Banyak warga menyebut ini sebagai serangan paling mengerikan dalam sejarah modern Israel. Tak ada sirene peringatan yang cukup cepat, rudal menghantam duluan, dan keluarga pun musnah dalam sekejap. Israel mengutuk serangan ini sebagai pengecut dan terkoordinasi. Namun, warganya mempertanyakan, jika lawan pengecut, mengapa Israel bisa kecolongan duluan? Iron Dome gagal total. Video-video di media sosial memperlihatkan peluncuran rudal dari wilayah Lebanon Selatan, diduga dilakukan oleh kelompok militan bersenjata pro-Iran. Pemerintah menyatakan kondisi darurat nasional. Militer digerakkan ke utara, sekolah diliburkan, bandara ditutup, saham anjlok, dan kepercayaan publik pada sistem pertahanan runtuh. Seorang juru bicara militer mengaku terkejut bahwa rudal bisa menembus sedalam ini. Katanya, pertahanan yang mereka percaya ternyata justru membuat lengah. Para analis melihat serangan ini bukan sebagai kejutan spontan, melainkan hasil dari konflik lama yang dibiarkan membusuk. Perbatasan utara Israel sudah lama panas. Pelanggaran udara, drone tanpa izin, dan serangan terhadap markas milisi di Lebanon. Dunia diam saja, tidak ada sanksi atau tekanan nyata. Maka ketika akhirnya Lebanon menyerang, banyak yang menganggapnya sebagai luapan kemarahan dan harga diri yang selama ini terinjak-injak. Serangan ke Gaza oleh Israel sepanjang Juni dan Juli menewaskan lebih dari 12.000 warga Palestina, termasuk 4.000 anak-anak. Rumah sakit dihancurkan, blokade membuat warga kelaparan, dan konvoi medis pun dibom. Di Lebanon, khususnya di Beirut Selatan, kelompok seperti Hizbullah menganggap ini bukan lagi soal solidaritas, tapi soal martabat kawasan. Maka rudal-rudal yang menyerang Tel Aviv bukan hanya senjata, tapi simbol pembalasan terhadap ketidakadilan yang didiamkan dunia. Selain itu, faktor domestik juga berperan. Krisis ekonomi di Lebanon membuat otoritas sipil kehilangan kendali atas kelompok bersenjata. Banyak yang melihat ini sebagai pelampiasan dari frustrasi sosial. Namun, eksekusi serangan menunjukkan tingkat koordinasi dan persiapan yang rapi, terlalu presisi untuk disebut spontan. Intelijen menilai Iran berperan di balik layar. Serangan ini diyakini sudah dipersiapkan sejak awal tahun, bahkan mungkin sejak akhir 2023. Tapi dunia terlalu sibuk membahas pemilu dan hiburan. Ketika rudal-rudal itu menghantam, barulah perhatian datang, terlambat, seperti biasa. Israel kini menghadapi dilema besar. Membalas bisa memperluas perang, tapi diam membuat mereka terlihat lemah. Sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan, seperti Iron Dome, gagal memberikan perlindungan. Jejak elektronik dan metode jamming yang digunakan mengarah ke infrastruktur militer Lebanon yang telah berkembang diam-diam meski di tengah embargo dan krisis. Negara kecil dengan ekonomi runtuh justru berhasil menewaskan ribuan orang di salah satu negara dengan militer terkuat dunia. Ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Iron Dome diretas, disabotase, atau memang sudah tak sekuat yang dibayangkan? Dalam waktu singkat,
6 kota besar rata dengan tanah. Ketika debu mulai turun, angka 4.000 menjadi angka horor baru. Warga sipil, tentara, anak-anak, hingga turis asing ikut menjadi korban. Kota-kota yang dulu penuh cahaya kini hanya diisi tangisan dan sirine. Sebuah perawat di rumah sakit Ichilov menggambarkan neraka itu setelah menjalani 18 jam kerja tanpa istirahat. Kami tidak pernah membayangkan hal ini terjadi di tanah kami. Haifa, kota pelabuhan penting, kini berubah jadi kota hantu. Kilang minyak terbakar, rel kereta rusak, dan ribuan warga mengungsi hanya dengan pakaian di badan. Pemerintah setempat menyatakan darurat sipil, tapi sistem logistik, listrik, dan komunikasi lumpuh total. Negara yang selama ini dikenal sebagai pusat teknologi dunia, kini kembali ke zaman analog. Informasi disampaikan lewat mobil patroli dan megafon. Ironisnya, negara dengan cyber defense canggih malah mengandalkan walkie-talkie sumbangan dari komunitas hiking. Di Nazaret dan Ashdod, banyak korban meninggal saat sahur dalam posisi bersujud. Foto-foto di media sosial menunjukkan anak-anak tertimpa reruntuhan, ayah memeluk bayi yang sudah tak bernyawa, dan petugas penyelamat menangis karena tidak bisa menyelamatkan cukup cepat. Militer Israel kewalahan. Pasukan medis ditarik dari Gaza untuk memperkuat rumah sakit utara. Beberapa tentara bahkan diminta jadi sopir ambulans karena sistem navigasi digital lumpuh. Ini mungkin pertama kalinya pasukan elit disuruh nyetir karena Google Maps mati total. Pemerintah Israel mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari. Namun rakyat tak sempat bersedih bersama. Mereka sibuk mencari keluarga yang hilang, memindahkan korban luka, dan menyelamatkan dokumen dari reruntuhan. Trauma psikologis mulai meluas. Layanan darurat kewalahan menghadapi panggilan dari warga yang panik. Banyak yang mengaku mendengar suara rudal meskipun langit sudah tenang. Anak-anak mulai tidur di kamar mandi karena merasa lebih aman di balik dinding keramik. Seorang psikiater menyebut bahwa sekarang semua orang mengasosiasikan suara sirine sebagai pertanda kematian, bukan peringatan. Praktiknya kini pindah ke parkiran hotel bawah tanah demi keamanan. Di balik penderitaan, muncul kritik keras terhadap pemerintah. Masyarakat mempertanyakan bagaimana sistem pertahanan bisa begitu mudah jebol, mengapa tidak ada peringatan dini yang akurat, dan kenapa wilayah padat justru menjadi korban terbanyak. Dalam sebuah surat terbuka yang viral, seorang warga menulis, "Kami bayar pajak, ikut wajib militer, tapi mati karena radar tidur." Kepercayaan publik pada negara yang dianggap kuat mulai runtuh, dan luka ini bukan hanya fisik, melainkan menyentuh sampai ke akar kepercayaan sosial dan nasionalisme mereka. Respons dari dunia internasional datang seperti biasanya, terlambat dan datar. Negara-negara barat hanya mengeluarkan pernyataan belasungkawa, terdengar seperti salinan dari konflik sebelumnya. Negara-negara Arab ambigu, mengecam kekerasan tapi tidak menyebut siapa pelakunya. Media sosial terbelah, sebagian menyuarakan empati, sebagian lain menyebut serangan ini sebagai karma politik. Jika memang benar ini karma, maka ini bukan versi lembut. Ini versi rudal, keras dan brutal. Dengan 4.000 nyawa melayang, Israel tak bisa lagi menunda pilihan. Pertanyaannya bukan apakah akan menyerang balik, tetapi kapan dan bagaimana. Negara yang selama ini merasa superior dan kebal terhadap serangan kini merasakan sendiri bagaimana rasanya jadi target. Serangan ini bukan hanya tragedi militer, tapi juga simbol retaknya dominasi Israel di kawasan. Timur Tengah dikenal sebagai wilayah dengan retorika rumit dan politik berbelit, tapi rudal tak mengenal metafora. Mereka berbicara dalam dentuman yang jujur dan mematikan. Di tengah debu dan reruntuhan, satu pertanyaan terus bergema. Bagaimana ini bisa terjadi pada negara dengan pertahanan terbaik dunia? Serangan ke 6 kota besar Israel ini bukanlah aksi sporadis.
Ini operasi militer yang terstruktur, sistematis, dan dilengkapi dengan teknologi jamming serta navigasi rudal yang canggih. Bahkan analis intelijen Israel mengakui, ini bukan kerja milisi amatiran. Seorang pakar militer menyebut, kalau ini kerja pemula, kami harus malu 2 kali karena kalah telak. Tapi tidak ada disclaimer, mereka benar-benar kalah. Beberapa teori mulai mencuat. Pertama, aksi balasan atas invasi Israel ke Gaza yang menewaskan ribuan warga sipil. Kedua, strategi Hizbullah dan Iran membuka front utara agar Israel kehilangan fokus dan terpecah antara Gaza dan Lebanon. Selama ini dunia hanya fokus pada konflik di Gaza, sementara utara dibiarkan longgar. Hizbullah melihat ini sebagai celah emas. Dengan membakar 2 front sekaligus, mereka memaksa Israel bertarung di medan ganda. Serangan ini bukan sekadar balasan, melainkan gerakan strategis dalam peta besar geopolitik. Dan Israel, yang selama ini menganggap semua lawannya masih pakai batu, terlambat menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan musuh yang sudah belajar coding dan belanja persenjataan online. Serangan ini menciptakan dampak simbolik yang luar biasa. Tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan nyawa, tetapi juga menjatuhkan citra kekuatan Israel yang selama ini diasumsikan tak tertembus. Dunia kini menyadari bahwa bahkan negara dengan pertahanan berlapis pun bisa runtuh jika terlalu percaya diri. Dalam hitungan menit, musuh lama yang selama ini dianggap sekadar proksi, menunjukkan bahwa mereka bisa memimpin serangan penuh skala besar. Reputasi Iron Dome yang selama ini dielu-elukan sebagai perisai mutlak kini dipertanyakan. Apakah ini sabotase digital? Ataukah hanya keangkuhan yang membuat Israel lengah? Dunia mulai membaca ulang-ulang strategi militer modern. Tak ada lagi jaminan aman di era di mana perang bisa datang dari langit kapan saja, tanpa peringatan. Militer, media, dan masyarakat global menyaksikan perubahan paradigma. Serangan ini menjadi peringatan global bahwa perang masa kini tak selalu dimulai dari deklarasi atau barisan tank, tapi dari satu tombol peluncur rudal yang menyalakan kembali bara dendam lama. Kini Israel berada di titik balik sejarahnya. Trauma kolektif, keraguan rakyat, dan tekanan global membuat negeri ini tak bisa lagi bersandar pada sistem lama. Dunia memandang ke arah Israel, menunggu apakah negara itu akan membalas dengan kekuatan atau memilih diplomasi untuk mencegah eskalasi lebih jauh. Tapi bagi warga yang kehilangan orang terkasih, tak ada solusi yang benar-benar memuaskan. Mereka hanya ingin jawaban, mengapa sistem pertahanan gagal, mengapa rudal bisa masuk tanpa hambatan, dan siapa yang bertanggung jawab atas 4.000 nyawa yang melayang sia-sia. Serangan ini tak hanya menjadi tragedi, tapi juga refleksi akan bagaimana dunia terlalu lama membiarkan ketegangan di Timur Tengah membusuk tanpa solusi. Rudal-rudal itu bukan hanya bentuk balas dendam, tapi juga pesan tegas bahwa dominasi tidak bertahan selamanya dan bahwa kekuatan militer tak selalu menjamin keamanan. Sejak serangan ini, Israel tidak lagi dipandang sebagai benteng tak tergoyahkan. Dunia kini menyaksikan bukan hanya perang yang berubah, tapi peta kekuatan global pun mulai bergeser.